Halo sahabat Foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Rex Marindo, Content Director Foodies. Yuk, kita hari ini bacain pertanyaan yang datang dari teman-teman semua. Hai Foodies, mau tanya dong, kapan dan indikator apa yang bisa dijadikan acuan untuk bisnis kita siap dimitrakan? Kebetulannya lagi banyak banget nih yang pengen mitra dengan bisnis kuliner saya gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Ya, bahwa penting sekali kita memiliki beberapa indikator yang ini menjadi acuan agar bisnis kita dan kita juga yakin bahwa ini siap untuk dimitrakan. Nah, kali ini kita akan bahas sekitar 20 indikator. Wah, seru, banyak ya indikator. Iya, bisnis kalau mau dimitrakan memang banyak indikatornya ya. Jadi bukan karena cuman viral terus kemudian dijadikan indikator bahwa wah ini bisnis sudah harus dimitrakan atau di-franchise-kan seperti itu ya. Nah, nggak bisa seperti itu. Yuk kita bahas ya. 20 checklist atau indikator bisnis kuliner kita siap untuk dimitrakan. Yang pertama, bisnis model. Nah, teman-teman harus pastikan ya, kalau kita ketika ngebangun bisnis, memang bisnis modelnya untuk siap dimitrakan. Ya, artinya jangan sampai kita tidak punya bisnis model yang firm sejak awal, dan tiba-tiba brand kita viral, kemudian banyak yang mau mitra, and then kita kasih. Padahal ternyata nggak cocok. Misalnya dari struktur harga nggak cocok, kemudian dari struktur COGS, HPP, dan juga ketersediaan bahan bakunya nggak cocok. Nah, ini satu poin paling penting. Ya, bisnis modelnya memang harus dan siap untuk dimitrakan. Yang kedua, kita harus punya financial model. Ya, financial model ini apa, Mas? Kalau financial model aja kita masih belum paham itu apa, strukturnya itu apa aja, dan apa aja yang harus kita perhatikan dalam mendevelop financial model ini. Nah, berarti bisnis teman-teman belum siap untuk dimitrakan. Ya, artinya kita harus punya tuh, ya, projection 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, khususnya projection untuk mitranya sendiri. Ya, bagaimana mungkin kita belum punya projection, ya, belum bisa proven, kemudian bisnis kita dimitrakan. Ya, nah ini yang nomor 2, harus punya financial model. Yang ketiga, tax, legal, dan regulation. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Ya, karena masalah urusan pajak, legalitas, dan regulasi pemerintah dan government setempat itu sangat penting dalam menjalankan bisnis kuliner. Jangan sampai teman-teman memitrakan, sementara teman-teman sendiri belum compile dengan aturan-aturan atau misalnya belum bayar tax gitu ya, atau taxnya diabaikan seperti itu. Nah, ini belum saatnya berarti bisnis kita dimitrakan. Ya, apalagi ternyata misalnya kalau kita sudah compile dengan masalah tax, legal, dan regulasi ini, wah banyak banget problem yang kita akan hadapi ya, masalah sumber daya SDM yang belum bayar misalnya ya, UMK seperti itu. Nah, ini gimana bisnis bisa dimitrakan kalau belum siap dengan hal-hal seperti ini? Yang keempat, nah, operasional adalah salah satu kunci penting. Ya, jadi artinya teman-teman ketika mau memitrakan itu secara SOP, SOC itu udah siap. Siapnya kayak gimana, Mas? Siapnya teman-teman harus punya dokumen tertulis. Kemudian semua SOP harus di dalam videokan. Di video ini kemudian diupload ke Learning Management System. Nah, kalau dengar hal-hal begini aja masih kagok ya, artinya itu apa ya learning management system? Ah, teman-teman mungkin masih banyak problem nih, dan artinya bisnis kita belum siap untuk dimitrakan. Jadi kuncinya harus punya learning management system untuk SOP-nya. Yang kelima, marketing, branding, dan social media. Wah, for sure ya, ini salah satu hal yang sangat penting. Ya, Mas, tapi brand saya viral. Viral itu belum tentu kita punya struktur dalam membangun kegiatan marketing, branding, sosial media yang kuat. Ya, kalau cuma 1-2 kali semua orang mungkin aja mampu melakukannya dengan ilmu yang tepat. Tapi menjaga konsistensi, bertahun-tahun brandingnya bagus, sosial medianya jago, kemudian value brandnya dibangun. Nah, ini satu hal yang penting. Pertanyaannya simple. Teman-teman punya tim tidak? Punya organisasi tidak? Di mana marketing, branding, dan sosial media ini sudah siap untuk memang bisnis kemitraan. Artinya bukan ngurusin cabang sendiri.
Ya, misalnya stay di Jakarta, gimana nanti yang di Bali, yang di Makassar, yang di Irian Jaya, yang di Aceh, bagaimana aktivitasnya? Nah, ini indikator kelima yang teman-teman harus perhatikan. Yang keenam, finance and accounting process. Nah, ini lebih kompleks lagi nih teman-teman, tapi ini bagian paling penting juga, ya, bahwa kita harus sudah tahu dan mempersiapkan seperti apa flow finance dan accounting-nya. Bagaimana mitra memberikan reporting, bagaimana mitra mengontrol P&L-nya, kemudian bagaimana kita harus memproses dan menjaga cash flow manajemennya. Nah, bayangin teman-teman, kalau literasi finance dan accounting ini teman-teman nggak paham. Artinya apa? Artinya balik lagi, bisnisnya belum siap untuk dimitrakan. Yang ketujuh, supply chain management. Ya. Sudah dihitung belum cost-nya? Sudah dihitung belum margin bahan bakunya kira-kira berapa? Apakah kita akan menggunakan 3PL or 4PL company? Kalau istilah ini aja, 3PL atau 4PL company, teman-teman tidak paham, ini sih udah sure, ya, bahwa memang belum siap untuk dimitrakan. Wah, ternyata kompleks juga ya, Mas, ya, bisnis kemitraan. Yes, kompleks, ya. Walaupun memang terlihat mudah untuk jualan, tapi jangan salah. Ya, banyak sekali indikator yang teman-teman harus diperhatikan. Dan nomor 7 ini, supply chain management ini pengaruhnya besar sekali. Nanti di mana? Di harga jual. Impact-nya apa kalau harga jual? Gross profit-nya. Impact-nya apa lagi setelah itu? Net profit-nya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita punya cabang, net profit kita 25%, mitra akan mendapatkan hal yang sama. Karena dia akan ada margin bahan baku, ada cost distribusi, ada cost gudang. Ya, belum lagi masalah hal-hal lain yang terkendala, misalnya barangnya sampainya tidak jumlahnya sama, dan lain sebagainya. So, perhatikan nomor 7 ini, supply chain management. Yang ke-8, people management. Ya, punya banyak cabang itu asik. Tapi bagaimana cara kita mengkontrol, ya, menstandarisasi, memberikan training, ya, membentuk culture, budaya yang sama untuk setiap orang. Ya. Bagaimana kita memastikan bahwa setiap cabang, oh, bisa senyum, halo Kak, apa kabar? Ya, ini teman-teman juga harus punya tim yang kuat untuk membangun people management ini. Ya, salah satu kuncinya kembali lagi tadi learning management system. Ya, untuk membangun standarisasi training yang tepat untuk orang-orang ataupun untuk rekrutmen yang memang punya standar yang bagus yang sudah kita deliver untuk mitra. So, people management itu juga poin yang sangat penting. Itu yang ke-8. Yang ke-9, nah tadi udah saya spill ya, bahwa bisnis kemitraan atau franchise itu wajib punya yang namanya learning management system. Satu, biaya kita akan turun jauh sekali, ya, sehingga membuat bisnis tetap sangat menguntungkan, ya. Karena biaya bisnis kemitraan ini kalau kita mau mengelola, ya, SDM, SOP dan lain-lain, kirim misalnya trainer, wah, ke 50 cabang, teman-teman mau punya cost berapa? Tapi dengan learning management system, nah, semua cost ini bisa di-reduce. Jam 8 pagi, semua harus training, nonton SOP A, B, C, D. Kemudian nonton upselling, cross-selling, strateginya gimana untuk seluruh karyawan kita. Bisa. Kok bisa? Karena punya learning management system. Nah, teman-teman kalau yang mau pakai learning management system, bisa cek ya di caption. Ada linknya. Foodies sudah punya learning management system khusus F&B business. Nah, teman-teman tinggal pakai. Ya, yang ke-10, ya, partner for mitra. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah punya tim untuk menjadi mentornya, partnernya mitra? Karena gini, bisnis F&B ini ya kompleks. Setiap lokal itu menyajikan tantangan tersendiri. Ya, ada kompetisi lokal, ada budaya masyarakat yang berbeda, ada perilaku segmen market yang berbeda. Nah, ini butuh untuk terus ya diedukasi, kemudian mitranya kalau pusing bisa tanya, bisa dapat solusi dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman asik nih punya 50, 100 cabang dan lain-lain, ayo pertanyaannya, apa Anda sudah punya mentornya? Apa Anda sudah punya advisernya atau konsultannya yang memang dikhususkan untuk mitra? Waduh, susah ya.
mencari mentor atau partner yang seperti itu. Jangan khawatir, ya. Banyak sekarang mentor-mentor yang bisa teman-teman hire ya untuk menjadi partnernya mitra. Tentu bukan teman-teman. Ya kalau teman-teman kan ngebangunnya outletnya harus banyak ya. Jadi fokusnya ke growth. Nah, harus ada bagian service yang khusus ya untuk menjadi partnernya mitra. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ini masalah atau ini satu hal yang sangat penting sekali adalah brand value atau brand positioning. Teman-teman nggak bisa bangun dengan mengandalkan, wah outletnya keren, karena nanti akan ada yang bangun yang lebih keren. Oh teman-teman bicara, wah menunya kita banyak banget, kopinya ada dari 50 daerah, nanti ada yang bikin dari 50 negara, bukan daerah lagi. Jadi punya value itu penting. Ya. Seperti apa value itu? Contoh, misalnya kalau kita bicara Starbucks, ya, apakah kopinya yang paling enak? Apakah dia punya makanan nasi goreng, sop buntut, ya, nasi biryani, dan lain-lain? Nggak ada. Tapi kenapa? Kemana-mana kita pergi ke Starbucks, orang tetap datang. Karena dia punya value. Ya. Bahwa Starbucks itu adalah third place between home and office. Ya, di mana kalau kita mencari satu activity, kegiatan, saya mau meeting, discuss, ngobrol, yang memang sudah peace of mind, perginya ke Starbucks. Nah, value ini penting sekali. Apalagi bisnis yang memang skill dan mengandalkan kemitraan dalam proses pengembangannya. Itu yang ke-11. Ke-12, multi-channel sales. Wajib ada. Artinya apa? Artinya, mitra-mitra itu tidak boleh hanya tergantung jualan pada offline. Ya, dine-in. Atau tergantung pada delivery online. Teman-teman harus membangun ya multi-channel di pusat untuk kemudian bisa digunakan di banyak cabang mitra-mitra. Ya, misalnya order via web, order via WA, ada sistem reseller, ada big order, ada bisa catering, atau bahkan bisa berjualan produk-produk yang tidak terkait langsung dengan outlet. Misalnya ada packagingnya, ya kopinya bisa dijual satuan dan lain-lain. Ya, nah jadi multi-channel sales itu wajib sekali. Kalau belum ada gimana mas? Ya berarti balik lagi, bisnis Anda belum layak untuk dimitrakan. 13. Technology adaptation. Tidak ada debat. Wajib pakai. Wah, jadi, mas teknologi apa aja? Ya paling simpel-simpel. Satu, ya tentu aja ERP. Ya, Enterprise Resources Planning. Ya, ERP itu semacam software di mana dia bisa end-to-end. Mulai dari HPP, bahan baku, kemudian pembayaran, sampai POS, analitik, kemudian sampai CRM-nya. Wajib dipakai. Ya, ini akan mengurangi biaya dalam jumlah yang sangat besar dan mempermudah teman-teman untuk kontrol. Kemudian teknologi closed loop marketplace. Ya misalnya orang mau belanja nih, mitra ada 1000, ada 50, ada 100. Mau belanjanya gimana? Pakai Excel. Mabok, nggak mungkin dong pakai Excel. Harus pakai teknologi yang namanya closed loop marketplace. Ya, teknologi seperti apa tuh mas? Nah, teman-teman bisa cek lah. Ya, banyak teknologinya. Contohnya atur kuliner seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek. Ya, cek atur kuliner. Ya, itu terkait dengan teknologi. Teknologi banyak lagi loh, ya. Jadi artinya, ayo dipelajari. Banyak kelas-kelas foodies yang sudah membahas hal ini, ya. Nanti dicek lagi. Itu yang ke-13. Ke-14, innovation process. Wah, bisnis kemitraan itu teman-teman, ya. Inovasi itu jadi kunci penting, ya. Mau inovasi produk, mau inovasi teknologi, mau inovasi kegiatan, ya inovasi terkait dengan program dan lain-lain. Artinya apa? Artinya teman-teman harus punya tim inovasi yang memang mengeksplor berbagai ide untuk memastikan bisnis kita itu tetap berjalan. Jadi apa yang sukses hari ini, apa produk kita yang viral hari ini, tidak ada jaminan 3 bulan, 6 bulan lagi masih viral. Artinya kita harus terus menciptakan hal-hal seperti itu. So, ya, kalau teman-teman belum bisa atau belum punya tim inovasi ya yang memang berproses, menggali berbagai ide dan lain-lain, and then artinya belum siap untuk dimitrakan. Yang ke-15 adalah internal dan eksternal audit. Wajib. Ya, baik itu audit finance, audit marketing, misalnya dengan Go Shopper, ya,
mystery shopper seperti itu. Ini harus dijalankan. Ya, jadi kita nggak bisa membiarkan begitu aja outlet tanpa melakukan audit, ya, baik itu secara offline maupun online. So, ini juga terkait dengan tim back office. Udah punya belum timnya? Atau bisa juga di outsource. Intinya harus miliki ini untuk membuat kontrol, ya, setelah kita menerapkan teknologi LMS dan lain-lain tadi, Learning Management System, tetap perlu ada kontrol secara lapangan ataupun secara di online. Ke-16 adalah financial dan operation proven. Apa tuh, Mas? Simpelnya gini deh. Anda mitrain bisnis Anda, itu udah proven belum? Ya. Sudah payback period belum? Sudah menguntungkan belum? Berapa lama? Karena ini akan terkait dengan financial model yang kita buat untuk mitra. Ya, bagaimana mungkin bisnis yang baru berjalan sebentar, bahkan belum mencapai payback periodnya, hanya modal viral, kemudian dimitrakan. Anda pasti lagi cari duit aja itu. Ya, kenapa? Ya, nggak mau kehilangan kesempatan toh, pasti. Oh, karena bisnis mitra ini menarik ya, menghasilkan cukup banyak uang. Nah, tapi bukan begitu cara berbisnis ya. Buktikan dulu bahwa dengan 1, 2, 3 outlet, Anda memang bisa menguntungkan secara bisnis. Ya, baru itu resikonya lebih terukur. Of course, tidak ada jaminan kemudian mitranya buka di mana, kemudian akan menguntungkan. Tapi setidaknya kita ngejual sesuatu yang sudah kita proven. Nah, so, kalau belum punya proven gimana, Mas? Ya jangan dimitrain. Ya, apalagi belum mulai bisnisnya, udah dimitrain. Mau ngapain emang itu? Ya, kecuali ya Anda menggunakan konsep kerjasama operasi, itu lain lagi. Ya, itu namanya partnership, ya partner store. Kan ini kita bicara mitra dalam konteks operationnya dikerjakan juga oleh mitranya. Nah, itu yang ke-16. 17, audited financial report. Artinya nyambung ke yang 16. Anda benar-benar payback period, ya. Return on investnya benar-benar sudah sesuai. Siapa yang meng-approve itu? Nah, pakai dong. Ya, jasa audit dari luar. Yang kasih cap bahwa, oh benar nih bisnis nih, 8 bulan mereka sudah menguntungkan. Wah, jadi itu akan memperkuat lagi ya authority bisnis kita bahwa bisnis kita tuh sudah proven. Ya, itu yang ke-17. Ke-18, intellectual property dan kelasnya betul. Ya, apa nih Mas maksudnya? Jangan sampai ya Anda mitrain bisnis, ternyata intellectual property-nya atau KI ya, suka kita dengar dengan haki, itu punya orang lain. Wah, itu kasus banget. Teman-teman bakal ya. Jadi Anda ngejualan produk bodong ini. Gitu ya. Kenapa? KI-nya nggak punya ternyata. Atau KI-nya punya, kelasnya salah. Ya, bagaimana? Ya, Anda bisa mendapatkan dispute ya atau komplain yang sangat besar dari mitra-mitranya gitu. Jadi pastikan dulu sebelum mitra Anda memang punya ya KI, kekayaan intelektual atau haki ya, dan kelasnya memang tepat. Artinya jualan gerobak sama jualan outlet itu kelasnya beda. Ya. Wah, iya ya Mas ya. Nah, kalau Masnya tanya iya atau enggak, ini berarti belum siap teman-teman untuk dimitrakan. 19, business process for mitra. Nah, jadi bisnis proses ini juga penting teman-teman. Ya, bagaimana mereka bisa mengelola outlet, membuat laporan, kemudian mengelola karyawan dan lain-lain. Seolah-olah anggap aja itu cabang kita. Artinya apa? Artinya harus ada bisnis proses yang tertulis, terdokumentasi, divideokan yang harus dijalankan, ditrainingkan, dan dikontrol di mitranya. Ya. Nah, kalau teman-teman belum punya bisnis prosesnya bagaimana? Ya, balik lagi. Ya, belum siap untuk dimitrakan. Ke-20, growth opportunity. Nah, mitra ini punya kesempatan nggak untuk growth? Ya, atau buka satu ya sudah selesai. Artinya 2 nih. 1, kita memilih mitranya sembarangan. Mereka bukan orang yang tipenya mau growth. Atau yang kedua, Anda aja yang bermasalah. Emang nggak kepikiran mau growth-nya gimana. Yang penting gua jual cabang. Ya, biar orang buka, ya udah, terserah mau jualan seperti apa. Ah, teman-teman, ya, itu yang ke-20.
Nah, bayangin ya, tentu kita nggak bahas detail-detail 1-20 ini dalam konteks yang workshop ya. Kalau workshop kita ada di workshop scale up atau workshop di kemitraan, kita bahas nih. Ya, 20 hal ini secara detail seperti apa. Teman-teman bisa cek ya kelas-kelas foodies. Ya, di workshop-workshop yang akan datang seperti itu. Tapi poinnya, catat 20 hal ini ya. Nah, ini saya tampilkan lagi ya 20-20-nya. Nah, coba dilihat ya di layar dan dicatat. Nah, kita pikirin lagi kira-kira. Ya, iya juga ya. Saya 10 poin nih belum ready ternyata. Nah, jangan dimitrain. Teman-teman bersabar ya. Tidak semua kesempatan itu opportunity. Ya. Bukan berarti kalau kita lewatkan sekarang, karena kita pengen lebih siap, kita membangun fundamental yang lebih baik, ke depannya opportunity ini tidak datang. Enggak begitu caranya. Ya, Anda siap, ya, Anda kuat, opportunity-nya akan datang. Ya, karena ini bisnis kuliner, ya, bukan lagi hoki-hokian atau untung-untungan. Ya, so teman-teman, ya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di podcast berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik. Ya, jika Anda punya pertanyaan, ayo tulis di kolom pertanyaan. Ya, nanti teman-teman foodies akan catat pertanyaannya. Dan jangan lupa ya, subscribe dan sebarin lagi video ini agar banyak yang mendapatkan manfaat. Salam sukses! Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.